Ya, terima kasih Safira bagi pemirsa yang sudah menanti-nantikan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke top news yang pertama. Putra sulung Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat mentweet bahwa banyak tambang ilegal di wilayah Jawa Tengah yang sontak membuat geger dan memancing Ganjar Pranowo sebagai gubernur turut merespons. Jokowi pun mengakui tambang ilegal inilah yang membuat penerimaan negara berkurang. Tak selang berapa lama dari cuitan Gibran, Ganjar langsung melakukan penindakan atas adanya laporan pertambangan ilegal itu. Sampai pada saat ini memang belum diketahui siapakah backingan ngeri pertambangan ilegal tersebut. Di antara kegiatan tambang ilegal yang masih ada yakni timah, bauksit hingga batu bara. Jokowi bilang penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena adanya pertambangan ilegal tersebut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2021, jumlah pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara. Untuk menindaklanjuti kegiatan tambang ilegal itu, Menteri SDM menyebutkan pihaknya sedang merampungkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjengakum di Kementerian untuk mengawasi pertambangan ilegal di Indonesia, yang mana saat ini masih dalam proses persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB per 31 Januari 2022 lalu. Dia berharap beberapa bulan ke depan Ditjengakum ini bisa resmi dibentuk dan beroperasi. Informasi top news kedua. Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak atau BBM kompak melakukan penyesuaian harga BBM di SPBU-nya. Yang terbaru, BP Indonesia AKR yang resmi menurunkan harga BBM BP90 setara dengan RON 90 atau Pertalite per 6 Februari 2023. BP AKR menurunkan harga BBM jenis RON 90 atau BP90 setara dengan BBM Pertalite menjadi Rp13.400 per liter dari sebelumnya Rp13.860 per liter pada 1 Februari 2023. Tidak hanya itu, BP AKR juga menurunkan harga BBM jenis BP92 atau setara dengan BBM Pertamax menjadi Rp13.500 per liter di DKI Jakarta yang sebelumnya di angka Rp13.950 per liter pada 1 Februari 2023. Sementara BP Diesel dan BP Ultimate tidak ada penurunan, yaitu Rp16.260 per liter dan Rp14.620 per liter masing-masing. Sedangkan PT Pertamina justru menaikkan harga BBM jenis Pertamax Turbo dan Dex yang kini masing-masing menjadi Rp14.850 dan Rp16.850 per liter. Dari BBM kini kita beralih ke informasi seputar TNI dan Polri. Jika sebelumnya ASN sudah melakukan wajib lapor harta kekayaan, kini pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan TNI dan Polri melaporkan harta kekayaan juga. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2023 tentang penyampaian LHKAN. Bagi yang sudah melakukan pelaporan melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan, bukti penerimaannya dapat diakui sebagai penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara. Melalui surat edaran ini, pelaporan harta kekayaan juga dilakukan simplifikasi untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Harta kekayaan cukup dilaporkan melalui satu dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT tahunan, khususnya terhadap aparatur negara tidak wajib LHKPN. Selain mengatur penyederhanaan proses laporan, dalam surat edaran yang baru juga menyebutkan agar aparat pengawasan intern
Pemerintah atau APIP lebih fokus pada tugas dan fungsinya. Peran APIP dalam pengelolaan LHKAN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan wajib LHKPN dan SPT tahunan. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN agar dilaporkan oleh APIP atau unit yang ditunjuk kepada Kementerian Pan-RB paling lambat 30 April setiap tahun. Kita masuk ke informasi top news yang keempat. Rencana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan diimplementasikan pada tahun ini dan diganti menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan prosesnya dilakukan secara bertahap. Dalam penerapan KRIS atau KRIS, maka ruang rawat inap yang disediakan pihak rumah sakit pun harus sesuai 12 kriteria yang telah ditentukan. Dari penerapan KRIS ini, Budi menekankan standar ruang rawat inap yang paling signifikan berubah adalah semua rumah sakit harus membatasi jumlah tempat tidur di ruang rawat inap hanya sebanyak 4 tempat tidur. Budi memastikan dengan penerapan kelas standar ini tidak akan ada perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini bagi para pesertanya. Kebijakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 rawat inap BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan setelah rampungnya revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Perpres itu akan mengatur penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS. Perpres nomor 82 tahun 2018 sebetulnya sudah direvisi oleh pemerintah sebanyak 2 kali, hingga aturan yang terakhir muncul adalah Perpres nomor 64 tahun 2020. Perpres tersebut mengatur kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan nasional atau juga yang disebut dengan JKN.